Shalom, mari siap kita yang siap untuk menyembah Tuhan, muji dan meninggikan nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita muliakan Tuhan, tinggikan Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dialah yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa. Yesus
lagu ini sama. Sing. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. Now I'm running into the dark. Now I'm running into your light. Chains are broken, chains are running into dancing. My lips are praise you now. Oh, oh, oh. We praise you now. We praise you now. Oh, oh. One, two, three. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. I will sing. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out of the dark. Now I'm running into your light. Chains are running into dancing. My lips are praise you now. Oh, oh, oh. We praise you now. Oh, Nothing's gonna stop us now. nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Kita akan menyanyikan dan nyanyikan shalom bagi nama Tuhan. Mari tepuk tangan sama-sama. Let's sing. I'll praise you forever. I'll praise you forever. I'll praise you forever. Let everything in me praise the name of Jesus. I'll praise you forever. I'll praise you forever. I'll praise you forever. Everything in me. Everything Praise the name of praise Jesus. the name of I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name
mau berjalan dengan Tuhan dari kemuliaan sampai kemuliaan, boleh kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Karena kita tahu bahwa kuasa Tuhan itu gak terbatas. Bahwa dialah sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita. Kita mau nyanyikan satu lagu, tak terbatas kuasa-Mu. Ajar kami Tuhan untuk percaya akan kuasa-Mu yang tak terbatas dalam hidup kami. Tenanglah hai jiwaku, Hai jiwaku, berharap pada Yesus. pada Yesus, Penyelamatku, penyelamatku. berserah hai jiwaku, Berserah, hai jiwa, seluruhnya pada Yesus. seluruhnya pada Yesus, Penyelamatku, melebihi akalku, melebihi akal, tak terbatas kuasa-Mu. tak terbatas kuasa-Mu. Oh Yesusku, Oh Yesusku, Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang sembuh, yang pulihkanku, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskanku. yang bebaskanku. Ini kami Tuhan, kami berserah pada kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Katakan, berserah hai jiwaku, Berserah, hai jiwaku, sepenuhnya pada Yesus, penyelamatku, penyelamatku. melebihi akalku,
pakai waktu ini teman-teman untuk berdoa, untuk minta kekuatan sama Tuhan. Kalau kamu merasa mungkin hari-hari ini berat, hari-hari ini banyak masalah, hari-hari ini banyak tantangan, datang sama Tuhan, berdoa. Tuhan, aku minta kekuatan. Tuhan, aku minta kuasa-Mu bekerja dalam hidupku. Minta sama Tuhan kekuatan itu. Dia akan kasih kekuatan, Dia akan kasih pengharapan. Supaya kita bisa melewati segala masalah, segala tantangan. Ajar kami Tuhan untuk terus percaya bahwa kuasa-Mu tak terbatas dalam hidup kami. Bahwa kuasa-Mu yang selalu kami bisa andalkan. Di luar Engkau kami mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kami mau percaya, waktu kami berjalan dengan Tuhan, kami dapat kekuatan baru, kami dapat pengharapan baru, kami bisa melewati segala masalah. Ajar kami Tuhan, ajar kami untuk terus percaya, dan mencari Engkau. Karena Engkaulah kekuatan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Sore hari ini kami mau buka hati kami, pikiran kami, untuk mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu terus menguatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh waktu kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom semuanya. Ya, sebelumnya maaf kalau suaraku agak serak ya, soalnya memang sudah semingguan ini aku radang terus sempat serak juga. Dan ini kebetulan LCD-nya yang di sini tuh lagi bermasalah, jadi nggak bisa tampilin PPT-nya. Padahal aku sudah bikin PPT-nya dengan sangat berjerih payah gitu ya. Aku sampai nyariin meme-meme di Twitter yang lucu biar bisa tak masukin di PPT-ku, tapi karena nggak bisa ditampilin, jadi ini tadi di-share sama Ko Abed di grup We Care We Share. Teman-teman bisa buka dan ngikutin dari sana ya kalau misalnya ada ayat-ayat yang perlu dibuka gitu. Nah, oke. Langsung aja karena suaraku serak, jadi kita kali ini nggak pakai basa-basi busuk, langsung aja. Aku mau tanya, sebelumnya pernah nggak sih teman-teman itu ngerasa capek gitu sama masalah hidup? Pernah nggak? Pernah? Sering? Coba aku mau tanya teman-teman ya, kira-kira masalahnya yang bikin capek itu apa sih? Gitu. Aku tanya Kak Mar, karena yang paling dekat. Banyak pokoknya. Apa aja Kak misalnya? Kerjaan, terus mikir beberapa yang ada di luar pekerjaan ya, kayak aku ada aktif di komunitas, terus juga pelayanan juga, terus mikirin me time juga, itu kadang terlupakan gitu loh. Oke, itu. Gitu, makasih Kak Mar. Kalau misalnya Aleta, gimana Aleta? Apa yang akhir-akhir ini bikin kamu ngerasa capek gitu?
Ya paling kayak tugas dari sekolah gitu. Ya, tugas sekolah ya, iya. Aku juga dulu capek mikirin tugas. Nah, kalau misalnya teman-teman buka itu sebenarnya di PPT ku ada meme tulisannya gini, gimana nggak capek, kepala cuma satu tapi yang dipikirin banyak banget. Terus pernah nggak sih kalian tuh kayak ngebandingin diri sama hidup orang lain terus kayak ngerasa nggak adil gitu kayak, kok kayaknya hidupnya dia enak banget ya kayak udah cakep, kaya, terus kayak hidupnya mulus-mulus aja, misalnya mau kuliah nggak harus bingung susah-susah mikirin mau masuk PTN, langsung masuk aja gitu. Terus hidupnya kayak nggak ada masalah gitu, terlihatnya enteng gitu ya. Nah di sini aku mau ingetin lagi kalau misalnya kalian bisa buka di PPT-nya itu ada aku tulis stop comparing. Jangan kita itu membanding-bandingkan hidup kita, masalah kita dengan masalah orang lain gitu. Karena, nah ini aku mau jelasin pakai minta tolong bantuan 2 orang dari kalian ya. Aku mau tanya dulu, siapa yang di sini bisa push up? Hugo mana Hugo? Hugo mana? Hugo sini maju Hugo. Siapa yang nggak bisa push up? Angkat tangan yang nggak bisa push up. Oh iya. Hugo mana Hugo? Sini. Please Tala, ayo please. Satunya aku minta tahu siapa ya? Catherine. Ayo, nggak tak suruh push up beneran, ayo. Ayo please, I love you with all my heart. Yaudah misal, Hugo nih nggak jadi muncul. Casey, ayo Casey, mana Casey? Oh iya, ayo please, nanti tak kasih coklat. Sini Hugo. Go. Please go, it's the least you can do karena LCD-nya mati. Nah sini ya teman-teman, di sini saya punya 2 teman saya yang sangat tampan rupawan ya. Pertama sini ada Casey. Casey bisa push up gak? Bisa kayaknya. Gak tak suruh push up. Kira-kira kalau kamu push up bisa berapa kali? 5 mungkin masih bisa. 5. Hugo bisa push up berapa kali? Tahu nggak pernah push up. Bohong. Anggap aja 20 ya. Anggap aja 20 ya. Nah, terus misalnya aku di sini sebagai coachnya mereka. Kalian kok mundur banget sih? Misalnya aku di sini sebagai coachnya mereka gitu ya. Aku yang membimbing mereka supaya bisa terus mengembangkan otot. Otot apa? Otot tangan ya? Otot kepala. Enggak, lutut kaki ya. Terus kalau misalnya di sini aku sama ratain gitu. Casey cuma bisa push up 5 kali, Hugo bisa push up 20 kali, dua-duanya tak suruh push up 5 kali gitu misalnya. Nanti kan kalau kamu cuma push up 5 kali terus kan lama-lama ototmu ya tidak berkembang tau, ya enggak? Betul. Tapi kalau misalnya tak samain dengan standarnya Hugo, aku suruh mereka berdua push up 20 kali, kan kasihan Casey-nya, nanti bisa cedera. Tepar, besoknya nggak bisa masuk sekolah, nggak bisa ketemu. Iya. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi sama kayak gini, Tuhan itu juga ngasih kita masalah dan tantangan dalam hidup kita itu sesuai dengan capability-nya kita. Kita nggak bisa iri, jadi kayak Hugo nggak bisa iri sama Casey. Kok Casey cuma disuruh push up 5 kali, aku disuruh push up 20 kali gitu. Nanti kan kalau misalnya Hugo iri sama Casey, Hugo disuruh push up 5 kali, terus kan dia nanti nggak bisa berkembang gitu. Jadi disesuaikan dengan kapasitas kemampuan masing-masing. Ya terima kasih, boleh duduk. Tak utangi beng-beng ya, nanti tak kasih beng-beng. Nah, aku tulis di PPT-nya itu our God is God of justice. Artinya Tuhan kita itu Tuhan yang adil. Kalau kalian bisa lihat bisa cek di PPT-nya ya, itu ada gambar 3 orang. Dan kalau bedanya fairness sama justice, fairness kayak kesetaraan, itu semua orang dipatok rata. Nggak peduli kemampuannya dia gimana, tapi semuanya misalnya dikasih masalah yang sama. Kalau justice itu diberi sesuai dengan kemampuannya kita. Nah kan ada di ayatnya di 1 Korintus 10 ayat 13. Bisa dibuka ya teman-teman. Ini aku bacain yang di PPT-ku, aku ambil versi BIMK. Setiap cobaan yang saudara alami adalah cobaan yang lazim dialami manusia. Tetapi Allah setia pada janjinya. Ia tidak akan membiarkan saudara dicoba lebih daripada kesanggupanmu.
Pada waktu saudara ditimpa oleh cobaan, ia akan memberi jalan kepadamu untuk menjadi kuat supaya saudara dapat bertahan. Nah di sini dari ayat ini aku mau tekanin 2 poin. Yang pertama, kita tuh nggak bakal dicobai lebih dari kesanggupannya kita. Nah terus kalian bisa buka ya, itu aku udah tulis, the tougher your problem is, the cooler you are. Because God knows that you're capable of doing so. Artinya semakin berat masalahmu, semakin keren kamu. Kenapa? Karena Tuhan itu tahu kalau kamu tuh mampu menyelesaikan masalah itu. Tuhan tuh tahu kalau kapabilitasmu tuh besar. Kamu tuh mampu menghadapi, menyelesaikan masalah itu. Jadi kayak menurutku a weird way, suatu cara yang aneh untuk memandangnya tapi positif itu ya semakin susah masalahmu, semakin keren kamu. Karena Tuhan tahu kalau kamu itu mampu nyelesain itu. Aku tuh sebenarnya kepikiran ini waktu itu aku kayaknya habis nonton TikTok gitu kan. Habis itu aku tuh sempet kayak, itu kan kontennya kayak ya intinya kayak anak cewek gitu sama papahnya yang deket gitu kan. Terus aku sempet kayak iri gitu kayak, ih apaan sih, kenapa papahku nggak ada gitu kan. Kenapa orang ini punya hubungan yang baik gitu sama papanya sementara aku sudah nggak bisa ngerasain lagi gitu kan. Terus kayak Roh Kudus tuh ngingetin aku kalau itu tuh jangan dibanding-bandingin kayak gitu. Tuhan tuh tahu aku tuh bisa survive without my father gitu kan. Bisa tetap hidup dan berkembang tanpa papaku. Dan kalau misalnya papaku mungkin masih di sini, mungkin aku nggak bisa berkembang itu gitu. Nah, gak cuman di situ aja, kalau kita lanjutin baca ayatnya, yang tadi, pada waktu saudara ditimpa oleh cobaan, ia akan memberi jalan kepadamu untuk menjadi kuat supaya saudara dapat bertahan. Di sini Tuhan itu gak cuman kasih kita cobaan, tapi Tuhan itu juga kasih kita jalan. Tuhan kasih kita kekuatan supaya kita bisa survive dan selesaiin masalahnya itu. Nah, gimana sih caranya kita bisa ngerasain kekuatan yang dari Tuhan? Gimana caranya bisa peka sama suara Tuhan, bisa ngerasain kekuatan yang dari Tuhan? Nah, yang pertama pastinya berdoa ya. Karena berdoa ini kan cara kita bisa komunikasi sama Tuhan. Kita tuh bisa dengan bebas komunikasiin apa aja yang kita pikirin, apa aja yang kita rasain. Begitu ada masalah, kita langsung larinya tuh ke Tuhan gitu. Jangan kayak putar lagu yang sedih atau curhat ke teman, langsung kalau bisa itu lari ke Tuhan. Kan juga lebih praktis ya, sebenarnya kita tinggal tutup mata terus fokusin pikiran ke Tuhan gitu kan. Terus ceritain aja apa aja, kamu mau nangis nangislah, mau cerita apa aja, Tuhan tuh pasti bakal dengerin. Dan nanti dari sana kalian bakal bisa ngerasa lebih tenang dan bisa dapetin kekuatan dari Tuhan itu. Nah langsung lanjut aja, yang kedua baca Alkitab. Menurutku bagi orang-orang yang love language-nya words of affirmation. Siapa di sini yang love language-nya words of affirmation? Suka kalau dipuji-puji, suka kalau dibikinin long text gitu. Coba angkat tangan. Ariel. Nah, karena aku tadi bilang menurutku orang yang love language-nya words of affirmation itu cocok banget kalau baca Alkitab. Karena kalau kayak gitu rasanya tuh di Alkitab itu banyak ayat-ayat yang Tuhan tulis itu untuk ekspresiin rasa cintanya Tuhan ke kita gitu loh. Jadi bahkan lebih daripada gombalan-gombalan dari doi-doimu itu yang bisa jadi palingan cuma nyomot dari TikTok. Meanwhile Tuhan itu tulis di Alkitab itu dengan penuh kasih sayang gitu. Kalau misalnya itu di meme-ku itu tulisannya satir, sayang padamu tiada akhir. Wis ya, makasih. Nah, sebenarnya aku bisa cantumin juga ya banyak ayat-ayat yang bisa menguatkan kita, tapi nanti ya nggak selesai-selesai. Jadi menurutku kalian perlu banget punya waktu quality time sama Tuhan, baca Alkitab gitu, mungkin 15 menit aja atau 10 menit aja gitu, dan kalian bisa temuin ayat-ayat Alkitab favorit kalian sendiri gitu. Atau kalau misalnya bagi kalian itu terlalu berat gitu ya, aduh aku kadang lupa baca Alkitab, aduh aku kadang males gitu. Banyak juga akun-akun di TikTok itu yang ngepost ayat-ayat Alkitab gitu. Jadi TikToknya itu jangan cuma dibuat nge-repostin quotes galau, tapi banyak juga gitu. Nah di sini
di PPT ku selanjutnya, slide keberapa ini aku nggak tahu, 16 kayaknya. Aku ada tulis ya, salah satu contoh ayat yang bisa menguatkan kita gitu. Ini cocok untuk kalian yang officially taken, tekanan batin, atau aku sudah gak kuat gitu. Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Kalau misalnya kalian lagi capek terus baca ini kan jadi kayak, wis, seneng gak? Senang, rasa dikuatkan gitu ya. Terus ada lagi nih, yang ada mas-mas sama ibu-ibu, nyari apa mas? Nyari tempat buat cerita hal-hal kecil sama bu guru dan muridnya. Kamu kenapa kok nangis? Udah gak kuat bu, mendem semuanya sendirian. Kasihan ya, kasihan gak? Kasihan. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman, di Filipi 4 ayat 6 itu ditulis kalau janganlah khawatir mengenai apapun, dalam segala hal berdoalah dan ajukanlah permintaanmu kepada Allah. Apa yang kalian perlukan, beritahukanlah itu selalu kepada Allah dengan mengucap terima kasih. Kalian kalau misalnya bingung kayak, aduh aku lagi pengen cerita ini, cuman aku bingung mau cerita ke siapa. Nanti kalau cerita ke teman mungkin dibocorin atau mungkin responnya nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Kita tuh bisa ceritain apapun yang kita rasain itu ke Tuhan ya, itu tadi melalui berdoa. Nah kalau kalian rajin baca Alkitab dan sering-sering baca Alkitab, nanti kalian bakal bisa nemuin ayat-ayat bagus yang bisa menguatkan kalian juga kalau lagi ada masalah. Sehingga kalian tuh rasanya kayak nggak ditanggung sendirian gitu, tapi bareng-bareng ditanggung, dikuatkan sama Tuhan gitu. Nah sekarang aku minta kalian buat bisa berpasang-pasangan gitu, berdua atau bertiga gitu nggak apa-apa. Ayo, satset gacor. Ya bertiga nggak apa-apa, bertiga atau berdua gitu, bisa duduknya bisa dideketin atau ya gitu. Bisa cari temennya yang kalian dekat atau kalian rasa nyaman gitu ya. Sudah kenal belum sama temennya? Sebelahnya namanya siapa? Yeah. Nah, sini kita nggak bakal ada after sermon, kita nggak bakal nyanyi lagu, tapi sini aku bakal kasih kalian waktu buat bisa sharing sama teman sebelah kalian gitu ya, apa sih yang akhir-akhir ini lagi ganggu pikiran kalian, apa yang hari-hari ini lagi bikin kalian capek, and I want you guys to pray for each other, saling doain, saling menguatkan gitu ya. Mungkin aku kasih sekitar 5 menit, nanti kita bakal tutup bareng-bareng. Oke, karena udah jam 7 kita lanjut ya. Nah sini tinggal satu aja, aku bakal ingetin lagi, simpulin apa yang ingin aku tekankan lagi ya. Kalau kalian bisa buka di PPT-nya itu di slide kesimpulan. Nah yang pertama, Tuhan itu ngasih tantangan yang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi kita harus pede, kita harus percaya diri dan punya mindset positif kalau kita itu pasti bisa selesaiin masalah ini dan Tuhan nganggap kita keren gitu ya. Yang kedua, Tuhan yang akan menguatkan dan memberi kita jalan keluar. Nah gimana? Dengan caranya kita berdoa dan baca Alkitab. Jadi jangan lupa berdoa dan baca Alkitab. #muah, oke. Nah ya kita tutup dalam doa bareng-bareng ya. Selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu yang kami rasakan sama ini. Sebentar, kami setelah mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang memberkati kami sehingga kami bisa menghadapi tantangan dan masalah yang ada dalam hidup kami masing-masing. Kiranya Engkau yang menguatkan dan terus membimbing kami, dan curahkanlah kasih-Mu dan penyertaan-Mu
pada kami, sehingga kami bisa terus bertahan sehari-hari ke depannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Cek, cek. Shalom semuanya. Shalom. Oke, aku akan memberikan pengumuman kita pada minggu ini. Jadi selamat datang buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali hadir di ibadah pada sore hari ini. Ada? Oh nggak ada, oke. Oke, untuk pengumuman selanjutnya, jadi minggu ini tidak ada yang ulang tahun. Dan buat teman-teman yang mau memberikan persembahan, bisa diberikan di kotak yang ada di depan sana. Oke, jadi ICM itu akan ngadain kickboxing. Ya, itu akan diadakan besok minggu sore jam 4 di lantai 2. Ya, di atas ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Bye-bye. Otomatis ya. Otomatis gitu ya. Ya teman-teman jangan lupa besok minggu ya ada ibadah Super Sunday jam 7 dan jam 9. Silahkan nanti teman-teman bisa join, bisa datang yang jam berapa. Ya, tadi saya sangat diberkati dengan firman-Nya. Ya, teman-teman saya ulang lagi ya sedikit, jangan pernah membanding-bandingkan ya kehidupan kita dengan orang lain. Kadang kita seringnya tuh jadi anak muda, enak ya kayak hidupnya ya seperti ini, aku kok kayak gini. Yang itu bisa seneng-seneng ya, aku kok sedih terus kan gitu ya. Yang itu sudah punya pacar kok aku kok. Nah, ya kadang kan gitu, jangan banding-bandingin. Kalau kita sedang dalam masalah ya teman-teman, kalau kita sedang dalam masalah, percayalah bahwa masalah yang kita hadapi seberat apapun, Tuhan itu tahu tidak bakal melebihi kekuatan kita. Amin. Amin. Dan kalau kita sedang menghadapi masalah, percayalah bahwa Tuhan pasti akan menyediakan jalan keluar. Yes. Jadi jangan sampai kita salah pilih ya, salah ambil keputusan. Diputus pacare, ya toh, terus enggak mau makan. Ya toh, mengurung diri di kamar. Nah, terus buka jendela hujan gerimis-gerimis. Aduh. Nah, saya sakit ya toh. Nah, seperti itu. Tapi percayalah kalau kita sedang menghadapi masalah, Tuhan pasti sediakan jalan keluar untuk kita. Amin. Ya, yuk kita selalu belajar untuk terus berdoa dan baca Alkitab supaya apa? Supaya tidak salah ambil keputusan dan kita bisa tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan atau akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Ya kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Kita angkat tangan kita bersama, kita mau pulang dengan berkat Tuhan. Anak-anak muda yang luar biasa, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah masa mudamu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah studimu, dan diberkatilah pekerjaanmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik terus dan tidak akan pernah turun. Diberkatilah keluargamu dan hubunganmu dengan mereka di dalam perlindungan yang sempurna. Sekarang pulanglah ke rumah masing-masing dengan bawa berkat dan kasih Tuhan yang terbaik. Terpujilah nama Yesus dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Semuanya percaya, sama-sama kita katakan amin.